Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi wa karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita masih membahas pasal yang kedua dari bab yang pertama tentang fadailul ilmi, keutamaan ilmu. Dan kita akan masuk fadilah yang ke-12 dari 13 fadilah yang dibawakan oleh penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Al-fadilatu ats-tsaniyata 'asyrata. Al-fadilatu ats-tsaniyata 'asyrata. Keutamaan ilmu yang ke-12. Annal 'alima nurun yahtadi bihin nas fi umuri dinihim wa dunyahum. Bahwasanya seorang alim, seorang ulama, orang yang berilmu adalah cahaya, nur yang membimbing manusia dalam urusan agama dan dunia mereka. Jadi para ulama adalah cahaya di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang membimbing manusia kepada jalan-jalan kebaikan, baik dalam perkara agama mereka ataupun dalam perkara dunia mereka. Kata penulis, wala yakhfa ala kathirin minna qissatur rajuli alladhi min bani Israel. Wala yakhfa, dan tidak tersembunyi, ala kathirin minna, tidak tersembunyi bagi kebanyakan di antara kita. Artinya bukan hal yang sifatnya samar. Kita sudah sering mendengar qissatur rajul, kisah tentang seorang laki-laki, alladzi min bani Israel, dari kalangan Bani Israel, yakni dari umat sebelum kaum muslimin, di mana sang laki-laki tersebut dikisahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia qatala 99 nafsan. Dia telah membunuh sebanyak 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada laki-laki tersebut. Bersamaan dengan dosa yang dia miliki, maksiat yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memasukkan hidayah ke dalam hatinya. Maka timbul keinginan dari sang laki-laki itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah, dosa sebanyak apapun yang dimiliki seorang hamba, jangan sampai membuat dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat sang laki-laki itu, dia telah membunuh 99 nyawa. Padahal satu nyawa yang dia bunuh adalah dosa besar yang sangat besar. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan hidayah ke dalam hati seorang hamba, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi dirinya. Maka timbul keinginan di dalam hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha mencari orang yang berilmu. Dia bertanya tentang manusia yang paling alim di muka bumi, untuk dia berguru kepadanya, untuk dia bertanya kepadanya tentang bagaimana cara dia bertaubat kepada Allah, bagaimana cara dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya kepada manusia, siapa kira-kira orang yang paling berilmu di muka bumi ini?
fadulla ala rajulin abidin. Maka di kali yang pertama, laki-laki tersebut ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Iya. Jadi dia ingin bertanya kepada orang saleh, kepada orang yang berilmu, namun ditunjukkan oleh manusia kepada seorang ahli ibadah. Fas'alahu. Dia pun bertanya kepada ahli ibadah tersebut. Hal lahum min taubah. Dia datang kepada laki-laki itu, kepada ahli ibadah tersebut, dan dia bertanya, wahai fulan, apakah saya masih punya kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia ceritakan kisahnya, saya sudah membunuh 99 nyawa. Kira-kira dengan dosa yang saya miliki ini, apakah masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya saya bertaubat kepada Allah, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Lihat jamaah, bahayanya fatwa tanpa ilmu. Ya. Ahli ibadah saja tidak cukup. Ya. Karena fatwa itu butuh ilmu. Fakana al-abidu ista'zama al-amra. Maka sang abid itu, ahli ibadah tersebut, dia melihat dosa laki-laki itu sudah sangat besar. Ini bukan dosa yang sembarangan. Engkau sudah membunuh 99 nyawa, engkau ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sang abid berkata, faqala la, dah enggak ada pintu taubat buat engkau. Ya, sudah sangat banyak dosa yang engkau lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menerima taubatmu kalaupun engkau ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata sang abid, karena dosamu sudah terlalu besar. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini bahaya fatwa dengan tanpa ilmu. Ya. Akhirnya laki-laki tersebut yang awalnya niatnya ingin memperbaiki dirinya, ingin kembali kepada Allah, ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia bertanya kepada ahli ibadah, ternyata jawabannya enggak ada pintu taubat. Akhirnya apa? Faqatalahu. Ya. Kalau enggak ada pintu taubat, ya udah. Sekalian aja digenapkan 100. Akhirnya dia pun membunuh sang ahli ibadah tersebut. Lihat, bahayanya fatwa tanpa ilmu. Ya. Bisa menyebabkan seseorang binasa. Ya. Akhirnya dia marah dan dia membunuh ahli ibadah tersebut. Fa'atamma bihil mi'ah. Maka genaplah orang yang dia bunuh menjadi 100 nyawa. Ya, 100 orang dia bunuh sekarang. Awalnya 99 ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan enggak ada lagi taubat, akhirnya dia genapkan 100 orang dia bunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang Allah muliakan, masih menghendaki kebaikan kepada laki-laki tersebut. Allah masih menginginkan kebaikan dari dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala gerakkan dia untuk terus bertaubat, untuk mencari seorang ulama yang mengantarkan dia kepada jalan kebaikan. Ya. Maka dia kembali mencari. Thumma dhahaba ila alimin. Mencari orang yang bisa dia tanya tentang kondisi dirinya. Dia berbuat maksiat, berbuat dosa, membunuh manusia dengan tanpa hak sampai 100 nyawa. Tapi masih ada keinginan di dalam hati nuraninya untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia keluar, dia kembali mencari manusia yang berilmu. Maka di kali yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dia kepada seorang alim yang hakiki. Bukan cuma ahli ibadah, tapi seorang ahli ilmu. Ya. Fas'alahu, dan dia pun bertanya kepada ahli ilmu tadi tentang kondisi dirinya, tentang kondisi dosa-dosanya. Dia telah membunuh 100 nyawa dengan tanpa hak. Apakah masih ada pintu taubat bagi dirinya? Kalau seandainya dia ingin kembali kepada Allah, ingin taubat kepada Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menerima taubatnya? Lihat bagaimana jawaban sang alim. Ya. Lihat bagaimana jawaban sang ahli ilmu tersebut. Fa akhbarahu anna lahu taubatan.
Maka seorang ulama tatkala dia berfatwa, tatkala dia menjawab pertanyaan manusia, dia jawab dengan asas ilmu. Bukan hanya sebatas perasaan yang dia mainkan. Tapi dia menjawab pertanyaan orang tersebut dengan ilmu. Dengan kaidah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Maka dia kabarkan bahwasannya tidak ada yang menghalangi engkau wahai fulan antara dirimu dengan taubat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. La syai'a yahulu bainahu wa baina taubah. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang bagi seorang hamba tatkala dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa seorang hamba, tatkala dia punya kejujuran untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi hamba-hambanya. Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih senang, lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba daripada kegembiraan seorang laki-laki yang hampir meninggal dunia karena kehilangan bekalnya di tengah padang pasir, kemudian dia dapatkan kembali perbekalan tersebut. Ya. Sehingga saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking senangnya sampai salah ucap. Kata Nabi yang mulia, Allah Subhanahu wa taala asyaddu farahan. Lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seorang laki-laki tersebut. Yang dia hampir putus asa dari kehidupan. Ya, sudah rela untuk meninggal dunia karena kehilangan bekalnya. Kemudian tiba-tiba bekalnya kembali ke hadapan dirinya. Dia mendapatkan kehidupannya lagi. Sangat senang. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan laki-laki tersebut. Tidak ada yang menghalangi taubat seorang hamba sebesar apapun dosa yang dia miliki, kecuali tatkala nyawa sampai di kerongkongan ataupun tatkala matahari terbit dari apa? Dari arah barat. Ya. Selama nyawa kita belum di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, dosa sebanyak apapun yang kita miliki dan kita jujur ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadi," katakan wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang telah berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri. Itulah dosa jamaah. Itulah maksiat yang kita lakukan. Ya. Karena tatkala kita berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya yang kita zalimi, yang kita aniaya siapa? Diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah termudaratkan dengan maksiat hamba-hambanya. Tatkala kita bermaksiat, maka yang kita aniaya, yang kita zalimi adalah diri-diri kita sendiri. Karena semua maksiat kita akan kembali kepada diri-diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah memanggil hamba-hambanya, "Ya ibadi." Kata para ulama, ini ayat yang paling menunjukkan rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Bayangkan, para pelaku maksiat, para pelaku dosa besar, itu dipanggil oleh Allah dengan sebutan apa? Hamba-hambaku, kata Allah. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba Allah. Bersamaan dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan tanpa henti. Allah masih panggil mereka dengan panggilan yang sangat indah. Allah panggil mereka dengan hamba-hambaku. Qul ya ibadi. Katakan wahai hamba-hambaku. Nah, yang telah berbuat aniaya melampaui batasan.
berbuat dosa dan maksiat kepada Allah di sepanjang siang dan malam. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, wahai para pelaku maksiat, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kalian miliki, sebanyak apapun maksiat yang telah kalian lakukan, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian semuanya. Semua dosa kalian akan Allah ampuni, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa hambanya. Syaratnya satu. Apa? Taubat nasuha. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Inilah syaratnya. Tatkala kita merasa diri kita penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah, dan kita ingin kembali kepada Allah, kita ingin membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri kita, syaratnya satu. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang nasuha. Nah, dan taubat nasuha kata para ulama dibangun di atas 3 asas. Seseorang bertaubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang jujur, ya, dengan 3 asas. Yang pertama, al-iqla'u 'anidz dzunub. Segera kita tinggalkan dosa tersebut. Yang pertama, segera kita tinggalkan dosa tersebut. Kalau dosa yang kita lakukan berupa mengerjakan yang haram, maka segera kita tinggalkan yang haram tersebut. Kalau dosa yang kita lakukan berupa meninggalkan apa yang Allah wajibkan, maka segera kita jalankan kewajiban tersebut. Karena dosa itu imma disebabkan karena kita meninggalkan kewajiban, atau karena kita mengamalkan perkara yang diharamkan. Maka di antara bentuk taubat nasuha seorang hamba, tatkala dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, maka cara taubatnya apa? Ya dia kerjakan sholat. Tatkala seorang hamba berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menunaikan zakat, maka di antara bentuk taubatnya adalah dia tunaikan zakat itu. Dan tatkala seseorang dia berbuat dosa kepada Allah dengan mengerjakan perkara yang haram seperti zina wal iyadzu billah, minum khamar dan yang lainnya, maka segera dia tinggalkan perkara-perkara yang haram tersebut. Ini syarat yang pertama. Asas yang pertama dari taubat yang nasuha, yakni al-iqla' 'anidz dzunub. Segera dia tinggalkan dosa dan maksiat tersebut. Yang kedua adalah al-azmu ala alla ya'ud. Al-azmu ala alla ya'ud. Seseorang berazam, memiliki keinginan yang kuat, tekad yang bulat untuk tidak kembali mengulang dosa dan maksiat yang sudah dia taubati tersebut. Ya. Itu syarat taubat yang kedua. Kita harus punya azam, harus punya tekad yang bulat, tekad yang kuat untuk tidak kembali mengulang dosa yang sudah kita tinggalkan tersebut. Kemudian di antara syarat taubat yang nasuha, tatkala dosa kita berkaitan dengan hak manusia, maka kita kembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Kita kembalikan hak tersebut kepada pemiliknya.
atau kita minta dihalalkan oleh pemilik hak tersebut. Kita minta dihalalkan oleh pemilik hak tersebut. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, yang kita butuhkan adalah kejujuran untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hijab antara si hamba tersebut dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sang laki-laki tersebut atau sang alim tersebut mengatakan kepada laki-laki yang telah membunuh 100 nyawa tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya dan tidak ada penghalang antara dirinya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun sang alim menunjukkan sebuah kaidah bagi orang-orang yang ingin berhijrah, meninggalkan masa lalunya yang kelam dan ingin memperbaiki dirinya. Apa kaidah tersebut? Mencari teman-teman yang saleh. Ini sangat penting bagi orang-orang yang berhijrah, yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin meninggalkan masa lalunya yang kelam, yang penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya di antara wasilah yang menyebabkan hijrah seseorang itu istiqamah adalah adanya teman-teman yang saleh. Makanya mencari teman-teman yang saleh, sahabat-sahabat yang saleh, itu perkara yang sangat penting bagi orang-orang beriman. Kata sang alim, "Tsumma dullahu ala baladin ahluhu salihun liyakhruja ilaiha." Ditunjukkan laki-laki itu kepada sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah tempat yang penduduknya orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha istiqamah di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, tatkala engkau ingin bertaubat kepada Allah, maka tinggalkan tempatmu yang buruk, lingkunganmu yang buruk, dan pindahlah ke tempat yang baik, lingkungan yang saleh. Pergi ke sana agar engkau bisa beribadah kepada Allah dengan baik bersama orang-orang di kampung tersebut. Fa kharaja, maka laki-laki itu pun keluar. Dia tinggalkan tempat tinggalnya yang semula, yang dia berbuat maksiat di sana. Dia tinggalkan kampungnya yang lama untuk menuju tempat yang baru yang diwasiatkan oleh ulama tersebut. Fa'atahul mautu fi athna'it tariq. Namun belum sampai dia ke tempat tujuan, ke kampung yang saleh itu, ajal menjemput dirinya. Dia pun meninggal di tengah jalan. Dia pun wafat di tengah jalan. Nah, maka akhirnya dua malaikat Allah berselisih tentang laki-laki tersebut. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Ya. Akhirnya disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang ketiga untuk menjadi hakim, ya, yang melerai perselisihan dua malaikat tersebut. Diperintahkan untuk mengukur kira-kira mana yang paling dekat posisi laki-laki itu. Apakah dia lebih dekat ke tempat lamanya, tempat yang buruk tadi, ataukah lebih dekat posisinya ke tempat yang baik, tempat yang baru yang dia tuju. Maka diukur. Ya. Ternyata setelah diukur didapatkan bahwasanya posisi laki-laki itu lebih dekat 1 jengkal ke tempat yang baru, ke tempat yang dia tuju. Akhirnya sang laki-laki tadi dibawa oleh malaikat rahmat. Ya, dibawa oleh malaikat rahmat. Ini menunjukkan jemaah yang Allah muliakan, pentingnya usaha. Ya. Pentingnya usaha untuk mencari jalan-jalan kebaikan. Ya. Meskipun apa, terkadang seseorang nggak sampai hasil yang dia inginkan, tatkala sudah ada usaha dan ada kejujuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan-jalan kebaikan tersebut. Kata penulis, fanzur
al-farqa bainal alimi wal jahil. Maka antum perhatikan bagaimana perbedaan yang sangat jauh antara seorang yang alim dan seorang yang jahil. Lihat bagaimana apa perbedaan fatwa yang pertama dengan fatwa yang kedua. Fatwa yang pertama dibangun di atas apa? Di atas kejahilan. Hanya sebatas memainkan perasaan. Ya. Dia melihat orang pertama ini sudah membunuh 99 nyawa. Dan dia melihat perasaannya, memandang sudah sangat besar dosanya. Dia katakan gak ada taubat bagi engkau. Gak pakai ilmu. Tapi orang yang kedua, tatkala datang kepada dia seseorang yang membunuh 100 nyawa, dia faham bahwasanya tidak ada penghalang antara seorang hamba dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, selama ada kejujuran dalam hatinya ingin bertaubat kepada Allah, maka Allah pasti menerima taubatnya. Maka penting seseorang tatkala dia berfatwa, jangan sampai dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Yang pertama, akan menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang yang diberikan fatwa oleh dirinya tersebut. Jamaah yang Allah muliakan, ikhwani fillah jazakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ya. Tatkala menjelaskan kedudukan para ulama, bagaimana mulianya manzilah para ulama di tengah-tengah kaum muslimin. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, kata beliau, fuqahaul Islam wa man daratil futya ala aqwalihim bainal anam alladzina khussu bistinbatil ahkam wa'unu bidhabti qawa'idil halali wal haram fahiya fil ardi bimanzilatin nujumi fis sama. Kata beliau, para ahli fikih, yakni para fuqaha, para ulama kaum muslimin, yang mana fatwa-fatwa kaum muslimin itu bersumber dari mereka, dari orang-orang yang faqih, orang-orang yang berilmu, yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa mengambil istinbat hukum. Para fuqaha yang Allah berikan mereka kekhususan untuk bisa mengambil istinbat hukum di dalam menghukumi sebuah permasalahan. Wa'unu bidhabti qawa'idil halali wal haram. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman tentang kaidah mana yang halal dan mana yang haram. Itu para ulama, itu para fuqaha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, para ulama semacam itu hum fil ardi bimanzilatin nujumi fis sama. Kedudukan para ulama, kedudukan para fuqaha di muka bumi itu persis seperti bintang yang ada di langit. Ya, bimanzilatin nujum. Kedudukan para ulama, para fuqaha, orang-orang berilmu di muka bumi ini persis seperti bintang yang ada di langit. Ya. Yang mana jamaah yang Allah muliakan, di antara fungsi bintang, Allah jelaskan, ada 3 fungsi bintang. Ya, ada 3 fungsi bintang. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi orang yang ada di muka bumi. Ya, sebagai petunjuk yang ada di bagi orang yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, sebagai perhiasan di malam hari. Yang ketiga, sebagai pelempar syaitan. Sebagai pelempar syaitan. Dan para ulama, para fuqaha, orang-orang yang Allah berikan mereka pemahaman mana yang halal, mana yang haram, posisi mereka atau kedudukan mereka di muka bumi ini persis seperti bintang yang ada di langit.
bihim yahtadil hayranu fi dzulma. Ya, dengan adanya para ulama, maka orang-orang yang bimbang, orang-orang yang bingung, mereka mampu terbimbing di atas jalan petunjuk, mampu terbimbing di atas jalan hidayah. Wa hajatun nasi ilaihim a'zamu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Dan hajat umat manusia, kebutuhan manusia terhadap adanya para ulama itu lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Hajat kita kepada orang-orang berilmu, kebutuhan kita kepada para ulama itu jauh lebih besar daripada hajat kita kepada makanan dan minuman. Persis apa? Sebagaimana hajat kita kepada ilmu. Iya. Sebagaimana perkataan siapa? Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada hajat manusia terhadap makan dan minuman. Kenapa? Kata Imam Ahmad, kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala, karena hajat kita kepada makan dan minuman sekali dua kali sehari semalam cukup. Iya. Hajat kita terhadap makan dan minum sekali dua kali cukup dalam sehari semalam. Tapi hajat seseorang terhadap ilmu, maka sejumlah hembusan nafasnya. Begitu pula hajat kita kepada para ulama, kepada orang-orang berilmu. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ta'atuhum afradu alaihim min ta'atil ummahati wal aba binassi kitabillahi azza wa jalla. Dan mentaati para ulama itu lebih wajib hukumnya daripada seseorang mentaati kedua orang tuanya. Bayangkan jamaah. Jadi kita taat kepada para ulama itu lebih wajib daripada kita taat kepada kedua orang tua kita. Ana tanya, ya, apa hukum kita taat kepada kedua orang tua kita? Apa hukum kita mentaati ayah dan ibu kita? Hukumnya fardu ain, wajib. Ya. Selama perintah tersebut bukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak wajib untuk taat kepada perintah kedua orang tuanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, perintah untuk taat kepada para ulama lebih wajib lagi daripada taatnya kita kepada kedua orang tua kita. Dan kewajiban taat kepada para ulama, ya, itu termaktub di dalam nas Al-Quranul Karim. Ya. Kewajiban kaum muslimin, kaum mukminin untuk taat kepada para ulama itu termaktub di dalam nas Al-Quranul Karim. Banyak ayat yang menunjukkan kewajiban untuk mentaati para ulama. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ya. Di ayat yang mulia ini Allah perintahkan kita untuk taat kepada tiga pihak. Yang pertama taat kepada Allah, yang pertama taat kepada Rasul, yang ketiga taat kepada ulil amri di antara kita. Sahabat Ibnu Abbas, sahabat Jabir bin Abdullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Abul Aliyah, Al-Imam Ad-Dhahhak, Al-Imam Mujahid, dan para ulama salaf yang lainnya, tatkala menafsirkan makna wa ulil amri minkum, apa kata mereka? Kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Abul Aliyah, Al-Hasan, Dhahhak dan Mujahid,
ulil amri di ayat tersebut adalah ulama. Iya. Jadi perintah untuk taat kepada ulil amri, yakni perintah untuk taat kepada para ulama. Maka yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri, kepada para ulama, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasannya kewajiban taat seorang mukmin kepada para ulama itu lebih tinggi, lebih wajib daripada taatnya kita kepada kedua orang tua kita. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati para ulama di dalam nas Al-Quranul Karim. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, laulal ulama lasaran nasu mithlal bahaimi. Laulal ulama, kalau bukan karena ulama, kalau bukan karena bimbingan para ulama, ya, niscaya manusia itu tidak ada ubahnya seperti binatang. Ya. Kalau seandainya apa? Bukan karena adanya para ulama di tengah-tengah manusia, maka tingkah laku pola hidup manusia itu tidak akan ada bedanya dengan pola hidup binatang. Dan sahih, kita lihat kondisi masyarakat, ya, yang jauh dari bimbingan para ulama, kondisi mereka bahkan lebih hina dari binatang. Makanya Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, seperti binatang kondisi mereka. Tatkala jauh dari bimbingan para ulama, tatkala jauh dari bimbingan ilmu, maka pola hidup manusia akan persis seperti binatang, bahkan lebih parah. Dan kita lihat, ya, orang-orang yang jauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, mereka melakukan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh hewan. Iya. Mereka apa? Melakukan kekejian-kekejian yang hewan pun tidak melakukannya. Makanya penting apa? Ulama di tengah-tengah manusia. Kalau seandainya bukan karena adanya bimbingan para ulama, niscaya kehidupan manusia, gaya hidup manusia, pola hidup manusia tidak ada ubahnya seperti binatang, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maknanya kata para ulama, ay annahum bitta'lim yukhrijuna nas min haddil bahimiyah ila haddil insaniyah. Bahwasanya para ulama dengan ta'lim mereka, dengan irsyad mereka, dengan bayan mereka, dengan bimbingan mereka, mereka mengeluarkan manusia dari apa? Gaya hidup hewan atau binatang kepada gaya hidup manusia yang sesungguhnya. Nah, maka tidak mungkin kita menjadi manusia yang seutuhnya melainkan dengan bimbingan para ulama. Oleh karenanya, jamaah yang Allah muliakan, kewajiban kita adalah mencintai para ulama. Kewajiban kita adalah menghormati para ulama. Kewajiban kita adalah memuliakan para ulama. Dan kewajiban kita adalah berjalan di belakang shaf para ulama. Nah, karena nggak mungkin kita akan tahu mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, melainkan dengan wasilah para ulama. Oleh karenanya nggak benar kalau ada orang yang berusaha untuk memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan para ulama. Ya. Makanya sering kita dapatkan kesalahan sebagian manusia tatkala mengatakan ente ikut Al-Quran atau ikut ulama. Ini perkataan yang kurang bijak. Ente ikut Quran, ikut sunnah atau ikut ulama. Ya. Kita katakan kita ikut semuanya. Kita ikut Al-Quran, kita ikut As-Sunnah, dan kita ikut bimbingan para ulama. Karena nggak mungkin kita faham Al-Quran dan Sunnah melainkan dengan apa? Dengan bimbingan para ulama.
Maka jangan dipisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan para ulama. Dan ini yang ditekankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya di antara unsur terpenting bagi para penuntut ilmu untuk bisa paham ilmu dengan benar adalah adanya bimbingan para ulama. Makanya penting tatkala kita belajar itu duduk di majelis ilmu. Iya. Jangan hanya sebatas mengandalkan semangat kita. Jangan hanya sebatas mengandalkan kemampuan telaah kita, tidak. Ada unsur ketiga yang sangat penting bagi para penuntut ilmu selain Al-Quran dan As-Sunnah, yakni bimbingan para ulama di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang Allah muliakan, Wasil bin Atha. Antum tahu Wasil bin Atha? Ya, pentolan Mu'tazilah. Kenapa dia jadi seorang Mu'tazilah? Karena dia menjauhkan diri dari majlis para ulama. Nah, karena dia merasa bangga dengan kecerdasannya. Maka nggak cukup seseorang cerdas. Ya, kita harus belajar dengan bimbingan para ulama yang rabbani, yang berusaha membimbing umat manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang muslim atau kaum muslimin secara umum, mereka sangat berhajat kepada para ulama, para fuqaha yang berusaha membimbing mereka kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, maka jangan jauhkan diri-diri kita dari majlis dan bimbingan para ahli ilmu. Taib, satu poin yang ingin saya tekankan di kesempatan pagi hari ini, bagian dari wasiat al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'ina 'an Rabbil Alamin, bahwasanya hajat manusia terhadap para ulama itu lebih besar daripada hajat mereka terhadap makanan dan minuman. Dan kewajiban taat kita kepada para ulama lebih besar, lebih wajib sifatnya daripada mentaati kedua orang tua kita. Maka seorang muslim, seorang muslimah harus senantiasa berusaha untuk mencari majlis-majlis para ulama yang di sana dia bisa mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan bimbingan para ulama dia mampu berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang benar. Dan tidak boleh kita memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama, karena nggak mungkin kita faham keduanya melainkan dengan wasilah bimbingan para ulama kita yang rabbani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.